Ya. Bagusnya kita lepas dulu masker kita, Prof. Oh begitu. Biar enak gitu, Prof. Biar nggak ketuker ya. Dikira nanti saya di sebelah sana. Nah, Nah, sudah ngopi tadi, Prof? hah? Sudah ngopi, Prof? Ya biasanya ngeteh tapi Ngeteh ya, tapi Prof? ngopi juga Nah, bisa. tadi sudah teh, sekarang kopi saya Ya, kira, Prof. Silakan, giliran. Prof. Ya. Tapi gulanya apa ini ya? Sudah saya pesankan gula jagung tadi, Prof. Oh gitu. Ya itu makruh atau malah haram. Kalau ini mubah. Tapi ngeteh ya, Prof, bukan ngopi ya kalau Ya saya, tapi tidak berarti saya tidak suka. Nyiri Kopi itu enggak ya? bisa. teh, tapi pasti ya, Prof ya. Kalau Ya. teh pasti, tapi ngopi biasa juga. Biasa juga. Cuma tidak nyari. Kalau ada Ya, tapi banyak yang kasih nasihat, Pak, kopi itu lebih baik dari teh. khasiatnya. Oh gitu ya. Ya, cuma karena kebiasaan aja. Iya, iya, iya. Jadi saya sudah mau mulai juga sih. Lebih sering minum kopi. Tapi Ya, nggak pakai gula. mantap, Prof. Ini ada yang menarik dari Prof Jimli itu begini, Prof. Ini saya termasuk teman-teman. Kalau ketemu Prof Jimli itu bicara gitu ya. Prof Jimli jadi narasumber gitu. Itu selalu ada hal baru. Selalu ada ilmu baru katanya kan. Termasuk saya nih, Prof. Tidak baru juga, cuma you belum dengar. Ada ya minimal baru buat Iya. audiens itu kan. Nah, kira-kira kalau sekarang ini Prof masih sempat membaca buku, Prof? Ya saya rajin. Selalu. Ya, sebab saya rajin menulis buku. Buku Iya. saya sudah 70. Sudah 70. Harus diiringi bersamaan dengan itu ya membaca juga. Membaca, untuk bisa menulis harus membaca Harus kan gitu, Prof? membaca. Tapi membaca itu ada dua. Hmm, Membaca teks, tapi yang kedua itu membaca konteks. konteks. Konteks itu kita alami. Jadi semua pekerjaan saya anggap buku. Isinya Oke. itu banyak bahan bacaan. Iya, 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 iya. Nah, jadi kalau orang hanya membaca buku teks, rajin ke perpustakaan, Iya. hasilnya itu ya kacamatanya makin tebal. Tapi belum tentu dia ingat dan paham. Iya. Tapi kalau dia bergaul dengan bacaan kehidupan, dua-duanya dibaca, itu cepat memahami. Nah, muncul ide-ide baru. Nah, itu, Prof. Oke, kalau buku teks, membaca secara teks, ini kan banyak sekarang, Prof, penulis-penulis baru, murid-murid Prof itu kan menulis buku. Ada nggak, Prof? Atau pernah nggak Prof itu membaca buku murid-murid itu secara ya hatam gitu? Oh, ini buku ini seperti ini. Iya itu. Mau nggak gitu ya, Prof Jimli itu baca gitu? Saya baca, cuma cara baca saya nggak titik koma. Jadi satu halaman itu saya baca mungkin 5 kalimat. Itu 5 kalimat. satu halaman. Udah tahu, 5 kalimat. Prof, ya? Ya ujung-ujungnya udah paham. Oh ini maksudnya. Jadi saya membaca pengertian, membaca ide. Jadi Oke. bukan membaca teks. Nah, jadi kalau dalam 3 alinea, 4 alinea, itu kan cukup dibaca 4 kalimat. Udah tahu inti. Satu alinea, satu kalimat sudah paham. Oh. Oke. Nah, kalau nanti idenya itu menarik, perlu didalami, ya baru baca lagi. Kira-kira gitu. Tapi ada ya, Prof? Artinya Prof tidak kemudian ini murid saya ini tulisannya, buku ini murid saya ini. Enggak juga. Enggak juga ya, Prof? Ya, apalagi kalau disertasi ya, paksa saya baca. Oke. Paksa saya baca. Karena memang sekarang ini kan apalagi di MK misalnya kan, Prof, budaya menulis itu kan dari tahun ke tahun ya teman-teman itu diminta atau dituntut untuk bisa menulis, Bagus. menelurkan buku. Bagus sekali, Kan saya sudah senang. 2 kali gitu kemarin, Prof. Nah, itu maksud saya ya itu tadi, karena setiap ketemu Prof Jimli minimal ada pengetahuan baru, wawasan baru gitu. Itu artinya para penulis ini belum membaca buku saya. Oke. Buku saya itu banyak ide-ide. Nah, bahkan kadang-kadang apa yang saya sampaikan sudah saya tulis. Sebetulnya sudah ditulis, Prof, ya. Walaupun kalau bicara itu kan muncul ide-ide baru, mengalir. Betul. Kayak misalnya yang buku pengujian formil yang terakhir ya, Prof. Buku Omnibus Law gitu kan. Itu kan memang aktual gitu ya, Prof. Aktual gitu kan.
Nah itu sebetulnya Prof terpikir sudah sejak lama atau memang Sudah lama. Sudah lama ya. Kalau omnibus law itu saya tidak tahu ya. Jangan-jangan saya yang mulai. Jadi saya sudah itu kalau kuliah-kuliah saya itu sudah sering. Apalagi kalau training legal drafting, Ya. hampir setiap itu saya menyebut itu. Omnibus law. Jadi setidaknya mulai 2006 pertama kali saya baca riset di Vietnam. Itu sebelum 2007 Vietnam menerapkan itu, saya sudah punya ide bahwa itu diadop untuk Indonesia juga. Konsepnya omnibus Iya, law. waktu saya masih ketua MK. Bahkan terakhir waktu Pak Luhut menjadi Menko, Ya. Menko Polhukam, Ya, ya. ya sesudah Pak Wiranto ya, sebelum Pak Wiranto ya. Betul. Nah, itu dia pernah undang saya diskusi. Antara lain saya menyebut itu. Saya bilang ini penting, tapi kan belum diterapkan, belum diadop. Belum. Nah, saya juga beberapa kali diskusi dengan Menko Perekonomian. Sebelum Darmin juga, dan kemudian sebelum Darmin dengan Pak Sofian Jalil. Ya. Walaupun dia cuma sebentar. Itu saya juga menyebut pentingnya omnibus law. Nah, tapi baru kemudian masuk di kepalanya presiden. Iya. Saya kira masukannya bisa dari Sofian Jalil dan Luhut. Ya kan, Pak Luhut bilang suatu hari, oh ini sudah kita diskusikan dengan Pak Jimli dan Pak Mahfud. Tahun berapa tadi Prof itu? Itu waktu dia Menko, tahun berapa itu? Nah, Ya. jadi tapi 4 tahun itu saya pikir penting untuk diadop untuk penataan hukum, bukan untuk investasi. Ini di kepala orang-orang ini investasi aja pikiran. Ngeres Berarti yang lain dolar sebetulnya bisa ya, aja. Prof? Semuanya untuk sistem politik, Mhm. sistem ekonomi, ya kan? Untuk menata, karena hukum kita ini masih centang perenang. Centang perenang, betul. Sepakat, Nah, Prof. jadi di negara common law kayak Amerika, Kanada dan negara lain-lain itu kan judgment law. Judgment, oke. Tapi lama-lama mereka juga lihat rumput tetangga, Lebih hal-hal yang baik dari civil law. Maka dia banyak membuat undang-undang sehingga 30 tahun terakhir produksi undang-undang di Amerika lebih banyak dari Jerman, Prancis dan Belanda. Why? Karena di lingkungan negara-negara civil law jumlah undang-undangnya sudah banyak. Sudah banyak. Sehingga misalnya undang-undang pemilu udah nggak ada lagi. Coba kita undang-undang pemilu setiap 5 tahun 5 undang-undang. Ya. Karena belum ajak. Betul. Tapi dalam sistem politik yang udah ajak, setiap apalagi sistem parlementer, tiap 6 bulan ganti pemerintahan, Iya. pemilu lagi. Pemilu. Nah, tapi tidak ada undang-undang baru. Mhm. Jadi sistem undang-undangnya udah lengkap. Nah, gitu. Maka produksi undang-undangnya turun, tapi di negara common law meningkat. Sebaliknya di negara civil law memperkuat pengertian tentang jurisprudensi. Nah, ini konvergensi sistemik Iya, iya, iya. di dunia itu. Nah, jadi sebenarnya tidak apa-apa juga kita belajar dari ya praktek-praktek di lingkungan common law. Iya. Sekarang ini ilmu hukum itu ada 2 pengertian. Iya. Dulu kan jurisprudence, Iya. maknanya ilmu hukum di Inggris, di Australia begitu. Betul. Ya kan? Iya. Science of law di Eropa kontinental. Betul. Sekarang ada istilah baru, legisprudence. Iya. Nah, untuk pengertian yang sama dengan jurisprudence. Jurisprudence. Nah, gitulah Iya, kira-kira. iya. Itu kalau omnibus law. Nah, ini kalau yang buku yang pengujian formil. Ini yang saya dengar ini, Prof. Ya. Jadi ini benar apa enggak ya? Ini karena Prof merasa bersalah ini belum meninggalkan legacy gitu. Dulu waktu Prof jadi ketua MK belum pernah hanya mengabulkan uji formil lah, kira-kira begitu, Prof. Ya, karena belum banyak yang mengajukan juga. Karena banyak orang tidak menyadari uji formil itu justru lebih penting. Lebih penting. Ya, karena kalau uji material itu kan satu-satu, ayat-ayat, Iya. kadang-kadang kata-kata. Iya. Dan undang-undangnya pun kadang-kadang zaman Belanda. Zaman Belanda. Jadi bukan isu hari ini. Iya. Tapi kalau uji formil menyangkut kinerja demokrasi pembentukan hukum, Oke. maka MK langsung mengawal demokrasi melalui mekanisme formal. Uji formil. Uji formal. Dulu memang jarang ya, Prof. Atau Belum malah ada. belum ada Sarjana sama hukum sekali. banyak yang belum memahami. Sehingga sampai sekarang pun istilah itu belum banyak dipakai di Mahkamah Agung. Oh, iya. Misalnya
istilah pengujian material itu dianggap sebagai kata kerja. Maka jenis perkara di Mahkamah Agung disebut perkara uji material. Uji material. Ya. Bahkan bukan uji material, perkara hak uji material. Pakai hak. Perma 1. Dan itu salah kaprah. Hak uji itu Toetsingsrecht. Ya. Ketika kita bicara mengenai hak hakim untuk menguji. Karena di Belanda tidak ada judicial review terhadap undang-undang. Betul, ya. Gitu loh. Jadi itu salah paham. Gara-gara salah satunya buku Pak Sri Sumantri judulnya Hak Uji Material. Uji material. Maka sesudah ada MK harusnya dikoreksi istilah itu. Jadi bukan karena dulu belum meninggalkan legasi terus sekarang tidak, karena memang belum banyak yang menguji memahami, gitu ya. belum banyak yang menguji. Tapi kalau sekarang ini di MK sudah 44 perkara. Iya. Tapi belum satu pun belum satu pun. Di MA juga begitu. Belum ada juga belum sama ada. sekali, Prof. Iya. Karena banyak orang takut juga. Kalau uji formil dikabulkan, waduh bahaya dampaknya. Betul. Sebetulnya enggak. Enggak ya, Prof ya? Kan batal semuanya itu, inkonstitusional. Seluruhnya batal, tapi prosesnya kan proses bisa diulang. Oke. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ada yang penting orang terhenyak. Dibatalkan gitu. Maka kerja parlemen harus diperbaiki. Tidak boleh lagi kayak kemarin. Ada gitu. efek kejut sebetulnya, Prof. Iya, untuk prosesnya. Oke, ini menarik sekali. 2 buku saja ini saya sedang baca yang kedua ini, Prof, soalnya yang pengujian formil itu. Makanya ada kawan-kawan yaitu ini karena Prof Jimli itu belum meninggalkan legacy ini soal formil itu gitu kan. Maka supremacy of law, ciri rule of law itu supremacy of law, kemudian yang kedua itu equality before the law. Nah, yang ketiga due process of law. Selama ini hanya dipahami due process of law enforcement. Tidak. Zaman sekarang harus dipahami due process of lawmaking. Lawmaking. Gitu. Menarik. Saya selesaikan dulu nanti baca buku belum selesai. Belum selesai. Nah, ini Prof. Ini kita sekarang kebetulan 9 Desember kemarin Pilkada, Prof. Pemungutan suara. Nah, pemungutan suara ya dalam di berita-berita ya lancar lah meskipun ada beberapa alhamdulillah kita syukur alhamdulillah gitu kan. Nah, tentu dalam rangkaian itu hari ini kita sedang menunggu lah rekapitulasi perolehan suara oleh KPU sebelum nanti kemudian penetapan dan pengumuman. Nah, baru setelah diumumkan bola panasnya ada di MK kan gitu. Sengketa hasil pilkada, perselisihan hasil pilkada. Nah, sebelum sampai itu Prof, saya ingin mendengar komentar Prof Jimli. Pilkada ini bersejarah, Prof, yang sekarang ini. Sangat. Pilkada di masa pandemi COVID. Ini belum pernah ada. Kira-kira apa ini pembelajaran apa yang kita bisa ambil meskipun ini proses belum selesai gitu ya. Kira-kira di suasana seperti ini, pandemi seperti ini bagi pembangunan demokrasi, konstitusionalisme itu gimana kira-kira Prof? Pilkada di masa pandemi. Satu pandemi, kedua serentak. Serentak ya, oke. Ya kan? Iya. Ini yang kedua nih. Nah, ini kan jadi pekerjaan masif seluruh Indonesia. Iya. Tapi kita bersyukur sejak 2004 kita sudah mempraktekkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itu dipercayakan kepada Mahkamah Konstitusi. Ada negara yang tidak mempercayakannya kepada Mahkamah Konstitusi, tapi kita mempercayakannya ke Mahkamah Konstitusi sehingga seperti tercermin di pasal 24C itu perselisihan tentang. Nah, ada kata tentangnya. Jadi objek perkaranya itu hasil pemilihan umum, bukan proses. Hati-hati. Hasil saja. Tentang hasil. Tentang hasil. Nah, definisi hasil apa? Ya bukan hanya angka, tapi kursi. Nah, harus jangan salah itu. Nah, tapi semua bukti-bukti itu dalam rangka membuat keputusan tentang angka dan tentang kursi. Jangan dibiarkan orang menafsir-nafsir lagi nanti kursi siapa ini ya. Jadi ini bukan kalkulator di sini. Gitu. Nah, yang kedua, perselisihan tentang hasil pemilihan umum ini soal strategis. Tidak ada demokrasi tanpa pemilihan umum.
tidak ada pemilihan umum tanpa penyelenggara, dan harusnya tidak ada pemilihan umum tanpa solusi konflik. Solusi konflik. Nah, kalau ada dispute, resolutionnya di forum konstitusional. Nah, maka penting sekali arti MK itu sebagai iya. forum Betul. untuk mengontrol nafsu kekuasaan yang biasanya terkait pemilu itu Ya. iblisnya gede-gede. Iya. Iblis ya kan? politik ya. Iblis politik, iblis kekuasaan. Iblis kekuasaan. Ada 3 jenis iblis. Yang paling besar pengaruhnya, paling menarik itu ya iblis kekuasaan. Nah, maka jangan biarkan dia menjadi konflik sosial. Ya. Jangan biarkan dia jadi konflik di jalanan. Harus didorong, diarahkan. Ada forumnya. Ada forumnya. Untuk menyelesaikan. Nah, itulah MK. Ya. Ya, first and final. Ya. First itu artinya dia Iudex Pacti, memperdebatkan fakta-fakta dan data. Betul. Itu namanya tingkat pertama. Ya. Maka ada kata di pasal 24C, tingkat pertama dan terakhir. Nah, apa makna tingkat pertama? Itu Iudex Pacti, kayak pengadilan negeri. Ya. Apa makna tingkat terakhir? Nah, itu Iudex Juris. Oke. Ialah forum tempat menilai legalitas, konstitusionalitas, ya kan? Ya. Penerapan hukum norma. Nah, itu Mahkamah Agung. Maka di forum MK itu pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dijadikan satu. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Maka memang sebaiknya perkara-perkara politik kayak begini tidak tepat dibawa ke Mahkamah Agung. Karakter lembaganya hanya Iudex Juris. Ya. Dan bukan cuman itu tercermin di gedungnya juga, ruangannya juga. Secara formal sidangnya terbuka untuk umum, tapi kan nggak ada yang hadir. Iya, iya, iya. Para pihak tidak diundang, Iya. karena yang diperiksa adalah kertas. Dokumen, Dokumen. berkas. Ah, kenapa? Karena dia karakternya Iudex Juris. Iudex Juris. Maka sejak semula dibayangkan nggak cocok dibawa ke lingkungan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Harus forum sendiri. Itu namanya MK. Iya, iya, Gitu iya, kira-kira. iya, iya. Nah, timbul masalah ketika pilkada. Pilkada ini kan belakangan. Belakangan, ya. Jadi pada tahun 2000 ketika kita merumuskan pasal 18, ide untuk pilpres langsung itu kan belum dibahas. Belum dibahas. Tapi di jalanan orang-orang demo, mahasiswa demo termasuk sekarang banyak pejabat ini mantan demonstran semua ini. Iya. Itu kan mengusulkan pemilihan presiden langsung. Nah, tapi waktu membahas pemilihan kepala daerah itu hanya dikatakan gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota, Iya. dipilih secara demokratis. Nah, Iya. kenapa dikatakan demokratis? Idenya harus lebih baik dari yang ada berlaku sekarang. Tahun 2000. Tahun 2000 itu ya sesudah 99 perubahan pertama, sesudah 98 akhir Orde Baru. Di akhir Orde Baru kepala daerah itu bukan dipilih oleh DPRD, tapi dipilih oleh presiden. Ya. Yang dipilih DPRD itu hanya bakal calon. Terserah kepada presiden memilih 3 nama yang diusulkan. Bisa dia ambil nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3. Contohnya di Riau, nomor 3 yang dipilih jadi gubernur terakhir di masa Orde Baru. Nah, datanglah reformasi. Iya. Oke, tahun 98. Iya. Lalu hasilnya Undang-Undang nomor 22 Iya. 99 yang mendefinisikan pemerintahan itu horizontal. Gubernur bukan bawahan presiden, bupati bukan bawahan gubernur. Tidak berjenjang hierarkis. Tidak berjenjang hierarkis. Iya. Tapi itu kelebihan. Sehingga dikoreksi pada tahun 2000 di pasal 18. Kembali hierarkis. Iya. NKRI dibagi atas. Itu idenya antara lain setelah mendengar pendapat saya. 2004, Bro. Enggak. Sebelum tahun itu 2000. Pada tahun 2000 saya kan sering diundang. Menurut pendapat saya harus dibedakan istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Iya. Pemisahan itu horizontal. Ya. Pembagian itu vertikal. Ya. Maka istilah separation of powers itu horizontal.
Kalau vertikal itu division of Iya. power. Maka dalam konstitusi Amerika, Kongres pun disebut Government of the United States. Kongres Iya, ya, iya. dan Supreme Court itu government semua dalam pengertian luas. Karena dia horizontal, Iya. separation of powers. Iya. Tapi kalau bicaranya ke daerah, ke negara bagian, itu division of Division of power. power. Maka istilah pembagian dipakai dengan sengaja di pasal 18 untuk mengoreksi Undang-Undang 22. Iya, iya. Oke? Betul. Nah, tapi lihat di Undang-Undang 22 itu. Gubernur itu dipilih oleh DPRD, lalu presiden hanya membuat Kepres. Kepres. Jadi yang memilih adalah DPRD. Iya, Oke? iya, Berarti lebih demokratis dari zaman Orde Baru. iya. Tapi belum terlalu demokratis menurut definisi pasal 18 Undang-Undang Dasar Perubahan 2000. Iya. Sehingga masih harus dikatakan gubernur, kepala daerah, bupati ini dipilih secara demokratis. Demokratis. Nah, mengapa impiannya itu pilkada itu harus langsung? Langsung. Cuma masa mendahului pilpres? Oke. Pilpres iya. saja baru 2003, baru 2001 Oh iya. dan perubahannya. 2002 perubahannya. Iya. Sehingga kata-kata yang dirumuskan di situ dipilih secara demokratis. Tapi kalau orang membaca perkembangan historis idenya, ya kan, itu bagian yang tidak terpisah dengan ide Iya, pilpres langsung. Sebetulnya dipilih langsung ya, Prof. Maknanya dipilih langsung cuma karena pilpres saja belum, masa ini mendahului. Oke. Masa dikatakan harus dipilih secara demokratis. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, pemilihan langsung pertama itu adalah gubernur Aceh. Iya. Karena undang-undang Aceh. Maka begitu masuk ke MK sebagai perkara, anak-anak LSM, para aktivis mempersoalkan bahwa pemilihan itu harus langsung. MK dalam hal ini, putusan MK tahun berapa itu? 2005, 2006. Ya, itu tidak menentukan pilihan. Iya. Karena di konstitusi dikatakan dipilih secara demokratis. Kita tidak boleh menafsir mutlak. Iya. Demokratis itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Betul. Gitu loh. Iya. Kalau presiden harus langsung karena eksplisit disebut. Betul. Kalau kepala daerah misalnya dipilih oleh DPRD, itu kan dipilih juga, demokratis Iya, juga. iya. Maka tidak salah. Tapi seandainya dipilih secara langsung, ya tidak salah Tidak juga. salah juga. Dua-duanya benar, asal konsisten. Konsisten. Kenapa harus konsisten? Sebab kalau dia didefinisikan sebagai pilkadanya harus langsung, boleh, silakan, asal diatur di undang-undang. Tapi penyelenggaranya juga KPU. Juga KPU. Pemutus perselisihannya harus MK. Tapi kan dulu pernah, Prof ya. Dulu kan pernah undang-undangnya mengembalikan untuk dipilih lagi oleh DPRD. Ya, Tapi itu mendapatkan apa? Mendapatkan resistensi dari masyarakat. iya. Katanya kemunduran gitu. Kemunduran. Padahal itu sama-sama konstitusional gitu. sama-sama konstitusional. Nah, Hanya- itulah. Jadi rakyat yang sudah diberi hak untuk mengekspresikan kedaulatannya melalui pemilihan langsung, kok mau diambil lagi oleh para wakil, gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi seandainya itu jadi kebijakan legislatif, ya boleh aja. Tidak ada masalah gitu. Konstitusional. Ya. Tapi sekali lagi harus konsisten. Iya. Tidak boleh menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraannya itu kepada KPU. Tidak boleh menyerahkan tanggung jawab pengawasannya kepada Bawaslu. Timbul masalah. Timbul masalah. Kok mau bikin lembaga baru lagi kita? Tidak efisien. Penyelenggara pilkada gitu. Nah, maksudnya. kenapa nggak terusin aja? Iya, Coba iya. diperbaiki kekurangannya. Nah, gitu. Itu kan putusan waktu Prof jadi ketua MK itu kan ada perkara soal itu. Itulah yang ingin saya gali gitu, Prof. Dulu Prof bilang di putusan itu kan ini sebetulnya rezim pilkada itu adalah rezim pemerintahan daerah gitu kan. Rezim pemerintahan daerah. Tetapi kemudian dibuka peluang bahwa penyelenggaranya adalah mestinya di masa depan tetap KPU Nah, kira-kira makanya, begitu makanya tidak konsisten. ya. Maka dia antara rejim pemilu dengan rejim pemerintahan daerah itu soal pilihan. Soal pilihan. Tapi harus konsisten. Nah, gitu loh. Nah, ini Prof. Ini yang saya kira diskursus yang terus berlangsung sampai sekarang itu adalah soal itu. Soal pertarungan memahami, mengkategorikan
pilkada itu sebetulnya rezim apa sih? Nah. Rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah, kan kira-kira begitu. Kuncinya terletak di negarawan. Oke. Harus melihat masalahnya itu jangan titik koma, tapi harus memberi solusi. Siapa ini Prof? Negarawan? Negarawan itu 9 orang di MK. Oh, oke. Ya. Presiden saja pun tidak disebut negarawan karena Ya. politikus dia. Ya. Kalau sudah berhenti dari presiden, baru dia jadi negarawan. Tapi kecuali mantan presiden yang masih ketua partai. Oh, Nah, bukan itu negarawan. belum negarawan Oh, belum, juga, ya. gitu loh, ya kan? Nah, jadi udah selesai hidupnya, tidak lagi Iya. memikirkan golongan sendiri. Iya. Nah, melihatnya lah harus lebih luas untuk solusi. Iya. Jadi jangan titik koma. Misal ada putusan MK di kemudian hari gara-gara ada kasus akil, gara-gara diasumsikan ini nih karena kita terlalu banyak harus menangani perkara. Iya. Perkara pilkada. Nah, dikembalikan aja, ini bukan rejim MK. Nah, gitu. Iya. Nah, itu kan berarti self dealing, memikirkan kepentingan sendiri. Oke. Mau membebaskan diri dari tanggung jawab. Itu bukan negarawan. Kalau negarawan harus melihat lebih luas. Loh, ini solusinya bagaimana baiknya ini? Kalau diserahkan ke sini bagaimana? Diserahkan sini bagaimana? Bukankah ini inefisien? Ya kan? Oh, mau diserahkan lagi kepada MK, kepada Mahkamah Agung. Ya. Tapi penyelenggaranya harus Komisi Nah, Pemilihan itu saya Nasional. mau kembali ke putusan MK dulu, Prof. Waktu Prof jadi ketua itu. Rezim Pemda, gitu ya. Pilkada itu adalah rezim pemerintahan daerah, tapi penyelenggaranya tetap harusnya sebaiknya adalah KPU, kan begitu. Oh tidak boleh. Tapi itu kemudian ditindaklanjuti apa namanya? Nah, kalau dia rejim Pemda tidak boleh oleh KPU. Tidak boleh oleh Tidak KPU. boleh oleh KPU. Oke. KPU itu lembaga nasional, Iya. lembaga konstitusional yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Maka dulu ada istilah KPUD, KPU daerah. Ya. Nah, lalu setiap KPU itu diangkat oleh daerah, Ya. ya kan? Ya. Dan itu bukan KPU yang dimaksud di pasal 18. Oke. Sebab KPU itu adalah lembaga yang bersifat nasional. Nasional. Tetap mandiri. Ya. Bersifat nasional artinya dia bukan instrumen pemerintahan daerah. Tetap artinya itu permanen, selalu harus ada. Mandiri artinya dia independen sebagai cabang sendiri. Ya. Di luar eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Kenapa? Karena pejabat eksekutif itu peserta pemilu. Ya, betul. Pejabat legislatif peserta pemilu. Ya. Pejabat yudikatif akan memutus perselisihan mengenai proses dan mengenai hasil pemilu. Iya. Maka penyelenggara pemilu harus cabang sendiri. Cabang sendiri. Itulah ya mikro quadrupolitika. Harus sendiri dia. Nah, maka itulah penetapan seorang presiden itu dengan SK KPU. Ya. Bukan oleh MPR lagi kayak dulu. Yang menang itu ya, yang terpilih itu yang ya. terpilih, SKKPU. SKP. Nah, jadi secara bercanda saya pernah ketemu sama Pak Jokowi, Pak Wapres Yusuf Kala. Saya usulkan supaya ada gedung geraha pemilu, ya kan, sebagai ketua DKPP waktu itu. Iya. Waduh, kita ini sudah rapat ini, tidak boleh ada gedung baru ini. Tapi Pak Luhut, susah kita ini kalau sama ketua DKPP ini, Pak. Kenapa? Ya kata Pak JK, iya memang kita kan nggak ada SK ini. Yang mengeksekusi KPU, tapi KPU kan takutnya sama DKPP, kita bisa dipecat. Jadi apa kata ketua DKPP, kita nurut aja lah. Walaupun akhirnya belum jadi juga sampai sekarang, Belum jadi. tapi setidaknya dari dialog itu menggambarkan bahwa KPU itu lembaga sendiri. Itulah sebabnya saya menyebut dia itu cabang keempat. Cabang keempat. Ya. Bersama dengan komisi-komisi independen lainnya. Ya, saya ingin lagi-lagi saya kembali, Prof. Dulu putusan itu sebetulnya MK itu maunya rezim apa? Pilkada itu rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah, Prof? Nah, gini, putusan MK itu jelas. Ya. Harus dipilih sebagai ya pilihan kebijakan oleh pembentuk undang-undang. Iya. Mau dianggap sebagai rejim pemilihan umum, Oke. boleh konstitusional. Ya. Oke.
mau dianggap sebagai rejim non pemilu, misalnya direkonstruksi menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah, Juga itu sah juga. Iya. Ya. Nah. Tapi harus konsisten. Itu dulu ada di putusan. Ada di putusan. Konsisten itu soal penekanan. Sangat eksplisit konsistennya. Dua-duanya konstitusional karena dipilih secara demokratis. Iya. Tapi oleh MK di kemudian hari dibuat putusan bukan pilihan, tapi dipastikan ini bukan pemilu. Nah, itu yang tidak tepat. Kalau dikatakan ini pasti bukan pemilu, loh berarti Anda mengurangi makna demokrasi. Pemilihan demokratis itu harus tidak langsung, sedangkan yang langsung itu dianggap tidak demokratis, sebagaimana dimaksud pasal 18. Nah, itu tidak benar. Nah, kalau ditelusuri apa sebab perubahan itu? Sebabnya karena self dealing. Karena merasa terlalu beban berat. Padahal sering saya kuantitas perkara di MK Republik Indonesia terlewat sedikit. Terlalu sedikit dibandingkan dengan MK Jerman, Mahkamah Agung Amerika 10.000 per tahun dengan 9 hakim. 18 hakim di Jerman, 2 chamber, 20.000 perkara per tahun. Itu pun masih bisa misalnya kayak putusan kemarin itu cepat sekali dari Mahkamah Agung. Executive order Donald Trump diuji oleh Jaksa Agung dalam waktu 3-4 hari sudah keluar putusan. Ini soal manajemen. Jadi saran saya ya dikembalikan lagi, apalagi sesudah putusan MK itu masih ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Ialah pengadilannya itu yang mana? Nah, harus dibikin undang-undang dulu membentuk pengadilan. Ya kan? Makanya masih lama. Maka untuk sementara MK masih memutus perkara pilkada untuk sementara waktu sampai ada persis, Bro. Nah, maka berarti sekarang ini ada sesuatu yang inkonstitusional yang terpaksa untuk sementara dikerjakan oleh MK. Ini yang menarik, Prof. Ada putusan MK yang kemudian menjadi menjadi semacam garis demarkasi. Ini semula adalah rezim pemilu, pilkada itu rezim pemilu, putusan 97 2014 zamannya ketuanya Pak Hamdan. Itu kemudian setelah itu MK tidak berwenang. Karena apa? Karena dua alasan. Secara formil tidak berwenang. Secara formil. Alasannya kalau yang saya ingat ada dua, Prof. Tidak boleh memperluas makna pemilu dalam pasal 22E karena kemudian pemilu itu tidak ada pilkada di situ. Kemudian yang kedua adalah pembentuk undang-undang itu tidak boleh menambah atau mengurangi kewenangan MK. Dan kira-kira begitu. Nah, kemudian MK memutuskan tidak berwenang. Tapi selain itu di dalam putusan juga karena masih ada 8 perkara saya kira waktu itu, Prof, 8 atau 9 perkara pilkada yang masih nyangkut. Nah, MK menyatakan daripada ini terkatung-katung ya sudah, sementara MK tetap menyelesaikan. Nah, gitu kan. Nah, itu kemudian ditindaklanjuti dengan undang-undang pilkada ya, Prof. Nah, di situ dikatakan MK dititipi kewenangan sampai terbentuknya dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Nah, ini yang menarik, Prof. Saya mau tanya ini, Badan Peradilan Khusus itu di dalam bayangan Profesor Jimli Asidik itu seperti apa? Tapi jawabnya nanti dulu, Prof. Kita lanjut ngopi dulu.